Disaster Recovery Plan, alat perekam pada mesin ATM teknologi skimmer, kasus pada Bank Mandiri. Adapun nama kelompok kami diantaranya Nima Derisnawati, Idengah Sulastra, Idewa Yoga Agniswari, Doni Soinbala, dan Kade Ayu Mera Kencana Dewi. Kasus skimmer Bank Mandiri. Beritanya kami kutip pada republika.co.id, Jakarta. Bank Mandiri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap pelaku skimming yang meresahkan industri perbankan Indonesia. Penyelidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim berhasil menangkap pelaku skimming di Jalan Parung, kilometer 19 pada 1 dan 2 Juli 2014. Pelaku memasang alat skimmer di ATM Mandiri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Arion Plaza, Plaza Senayan, dan rest area di Sentul. Kasus ini terungkap karena wajah pelaku terekam dalam CCTV yang terdapat di mesin ATM. Selain menggunakan alat skimmer, pelaku juga memasang kamera di mesin ATM yang berfungsi untuk merekam saat nasabah menekan nomor PIN. Setelah berhasil mendeteksi adanya skimming, Bank Mandiri melakukan tindakan preventif dengan menghubungi nasabah yang diidentifikasi menjadi korban skimming dengan jumlah saldo tertentu dan melakukan penggantian kartu untuk mencegah kerugian. Langkah-langkah disaster recovery / business continuity dimulai dari tahapan proyek inisiasi. Ketika disaster recovery plan dimulai, harus ada persetujuan dari pihak manajemen mengenai pemahaman terhadap struktur organisasi, komitmen manajemen, dan tanggung jawab dari stakeholder. Berikut struktur pembentukan tim disaster recovery plan pada Bank Mandiri. Pembentukan tim DRP dimulai dari CEO, Chief Executive Officer, memiliki tugas merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Krisis manajemen tim. Krisis manajemen tim ini memiliki tugas utama mengamankan aset perusahaan sekaligus menjamin kelangsungan bisnis dan operasional Bank Mandiri, serta melihat kemampuan yang dimiliki tiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Demix Assessment Team. Tim ini akan melakukan perkiraan terhadap kerusakan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak bank maupun pihak nasabah akibat kasus skimming pada mesin ATM Mandiri dan langsung membuat cara penanganan serta melakukan kalkulasi biaya yang diperlukan untuk perbaikan. Emergency Response Team. Emergency Response Team ini akan melakukan tugasnya ketika terjadi kasus skimming mesin ATM Mandiri. Mereka harus siap 24 jam untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sesuai dengan prosedur yang dibentuk oleh tim Demix Assessment. Business Continue Coordinator or Lead. Tim ini akan melakukan koordinasi terhadap pegawai di perusahaan jika terjadi masalah pada mesin ATM agar perusahaan dapat terus berjalan. Risk Assessment, analisa risiko. Diperlukan identifikasi dan analisa risiko untuk dapat menentukan klasifikasi, dampak, dan penyebab kejadian bencana yang mungkin terjadi. Analisa risiko diuraikan sebagai berikut. Risk, pemasangan skimmer pada mesin ATM Mandiri. Penyebab, lamanya sistem transaksi ATM. Penanggulangan. Di sini terdapat 3 penanggulangan. Yang pertama, pemasangan anti-skimmer, pemasangan CCTV eksternal, dan pemasangan PIN cover. Business Impact Analysis atau BIA adalah suatu proses menentukan dan mendokumentasikan dampak bisnis dari gangguan terhadap kegiatan yang mendukung produk dan layanan utama adalah sebagai berikut. Bisnis proses yang pertama, penerimaan nasabah, kategori 4 atau tidak penting, dampak tidak terlalu berdampak, biaya tidak ada biaya yang dikeluarkan, waktu tidak memerlukan waktu. Bisnis proses yang kedua, proses sarana dan prasarana, kategori 2 atau vital, dampak penambahan alat TND atau anti-skimming, biaya 1 juta per unit, waktu 1 tahun. Bisnis proses yang ketiga, transaksi nasabah, kategori 1 atau kritis, dampak terganggunya transaksi nasabah atau gagal, biaya tidak ada biaya yang dikeluarkan, waktu tidak ada waktu yang dibutuhkan. Mitigation Strategy Development. Pada kasus ini, kami menggunakan tipe mitigasi avoidance,
atau menghindari risiko dengan cara memasang alat anti-skimming atau TMD ATK pada mesin CRD ATM, pin cover, dan kamera CCTV eksternal. Alasannya yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian akibat skimming data. Berikut merupakan contoh gambar. Ini merupakan gambar alat dari anti-skimming. Ini pin cover, dan yang ini merupakan kamera CCTV eksternal. Business Continuity / Disaster Recovery Plan Development. Prosedur pemasangan TMD. 1. Lokasi pemasangan TMD lebih diutamakan di tempat sepi. 2. Buka bagian atas ATM. 3. Colokan keyboard. 4. Masukkan menu replenish. 5. Cetak data sebelum mesin dimatikan. 6. Pilih menu shutdown. 7. Lepas tempat keluar masuknya kartu, ganti dengan TMD. 8. Pasang TMD. 9. Hidupkan kembali ATM, atau yang berbeda saat menghidupkan, lihat layar kecil TMD. Tekan tombol on pada saat terlihat merek ATM yang dipasangi. 10. Testing TMD, atau letakkan sesuatu di depan keluar masuknya kartu. Apabila layar TMD tidak berubah, ulang kembali pemasangan. Business Continuity / Disaster Recovery Plan Development. Pemasangan CCTV eksternal. 1. Pasang DVR di ruangan belakang mesin ATM. 2. Pasang CCTV tepat mengenai wajah customer saat transaksi. 3. Pasang CCTV supaya bisa melihat plat nomor kendaraan customer. Training, testing, auditing pada DRP. Training, testing, auditing. DRP yang dibuat harus diuji kelayakannya untuk mengetahui kesiapan dan pengaruh dari implementasi DRP tersebut pada perusahaan. Terdapat 3 aktivitas dalam pengujian tersebut, yaitu yang pertama, training. Pada bagian proses, training diberikan kepada damage assessment team terhadap cara pemasangan dan perawatan anti-skimming CCTV eksternal. Training juga diberikan kepada nasabah berupa edukasi pengetahuan skimming. Waktu 1 bulan sampai 6 bulan. Yang kedua, testing. Pada bagian proses, testing terhadap tim operasional, kemampuan dalam pemasangan anti-skimming, testing terhadap pengetahuan nasabah secara acak. Waktu 1 bulan. Yang ketiga, auditing. Pada bagian proses, mencari dampak seberapa berkurangnya skimming terjadi. Waktu 2 bulan. Selanjutnya pada BITSI atau DR Plan Maintenance. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian prosedur pemeliharaan, yang pertama, pengecekan dan penggantian part card rider, terutama part bagian yang menjadi keluar masuknya kartu, karena bagian tersebut akan sering rusak seiring ditambahkannya TMD anti-skimming yang membuat kartu tertahan dan tidak bisa ditarik keluar oleh nasabah atau pelaku skimmer, sehingga membuat rudal card reader menjadi sering rusak. Waktu 2 bulan sekali pergantian roller surgery. Pada bagian kedua, prosedur pemeliharaan, backup data transaksi,
Electronic Journal atau Electronic Journal nasabah setiap 1 bulan. Waktu Electronic Journal 1 bulan sekali. Yang ketiga, pada prosedur pemeliharaan, backup data kamera internal dan eksternal untuk mengurangi celah skimming terjadi. Pada bagian waktu 1 bulan sekali. Yang keempat, pada prosedur pemeliharaan, perbaikan atau pemeriksaan rutin seperti biasa pada bagian waktu tidak tertentu. Sekian dan terima kasih.